Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, tetap ceria, dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Nah, kita bertemu lagi di Asyik PDR ini, kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Nah, jadi eh, bilangan cacah itu dapat dituliskan pada sebuah garis bilangan. Apa itu sih bilangan cacah? Bilangan cacah itu bilangan bulat yang bukan bilangan negatif. Dan bilangan cacah sendiri dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi bukan negatif 1, negatif 2, bukan ya. Jadi itu bilangan cacah sendiri. Nah, garis bilangan. Apa sih garis bilangan? Garis bilangan itu dalam matematika dasar itu diartikan sebagai suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Nah, seringkali bilangan bulat itu ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis. Maksudnya gimana? Bagaimana bentuk garis bilangan? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah garis lurus ya. Kemudian garis bilangan seperti apa? Nah, sedangkan bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang disebut dengan garis bilangan. Nah, biasanya itu jarak angka 1 dengan yang lainnya ya, semisal contoh 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, dan 3 dengan 4, sampai seterusnya itu berjarak sama. Nah, ini yang disebut dengan garis bilangan. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada tanda garis panah ke kanan. Maksudnya gimana ya? Nah, garis panah ke kanan ini ya, garis panah artinya garis dapat diperpanjang hingga tak terhingga. Maksudnya hingga tak terhingga itu angkanya boleh nambah ya. Nah, di sini diberikan contoh hanya sampai angka 10. Boleh diperpanjang 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Hingga 1000 pun boleh ya. Hingga tak terhingga, tidak ada batasnya. Nah, seperti itu ya. Nah, garis bilangan sendiri itu semakin ke kanan ya, maka semakin besar nilai bilangan tersebut. Nah ya, jadi semakin besar nilainya. Kemudian garis bilangan ini juga dapat menyelesaikan soal penjumlahan. Bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan? Nah, di sini kita pelajari. Langsung saja kita ke contoh ya. Contoh. Tentukan hasil dari 2 ditambah 3 dengan garis bilangan. Nah, kita selesaikan ya. Kita tulis penyelesaiannya, kemudian kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Nah, sampai 6 dulu ya. Oke, langkah yang pertama ya, kita gambar anak-anak panah ya. Kita beri tanda dari mulai angka 0 ya. Kemudian gambar anak panah dari angka 0 sejauh 2 satuan ke kanan sampai angka 2. Nah, di sini kan yang pertama angka 2. Jadi kita beri angka panah dari angka 0 sampai angka 2. Nah, seperti ini. Kita beri tanda lagi ya. Nah, di sini angka 2, kemudian kita beri tanda lagi. Kemudian langkah yang kedua, gambarlah anak panah ya. Anak panah kedua dimulai dari angka 2 sejauh 3 satuan ke kanan. Ya. Nah, kan ditambah 3 berarti ya kita gambar anak panah dari angka 2 sejauh 3 satuan. Berarti kan 1, 2, 3. Berarti sampai angka 5. Kita buat angka panah. Kemudian kita beri tanda lagi. Nah, jadi kalau sudah berbentuk seperti ini, itu sudah dapat kita ketahui bahwasannya ya hasil penjumlahan 2 ya ditambah 3 ya, kita tarik angka panah dari 0 sampai angka 5. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini dia bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, di sini sudah diketahui 2 ditambah 3. Kita buat arah panahnya dulu ya, ke kanan sebanyak 2 satuan. Kita mulai dari angka 0, kemudian tarik garis panah menuju angka 2. Karena 2, 1, 2. Ditambah 3. Nah, kita buat garis bilangan lagi. Dari angka 2, sebanyak 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Nah, sampai angka 5. Kemudian hasilnya kita tarik dari mulai angka 0 sampai angka 5. Kita buat garis panah lagi. Dan hasilnya 5. Sampai sini paham ya? Nah, jadi dapat diberikan kesimpulan bahwasannya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Paham ya? Bagaimana cara menentukan hasil dari penjumlahan menggunakan garis bilangan ini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita berikan contoh lagi ya, agar lebih paham. Contoh, nah semisal ada perintah seperti ini. Tentukan hasil dari 4 ditambah 7 dengan garis bilangan. Nah, berarti kita disuruh untuk mengerjakan soal penjumlahan ini menggunakan garis bilangan. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti tadi ya, kita tulis penyelesaiannya. Kemudian langkah yang pertama adalah kita harus membuat garis bilangannya. Ya. Kita buat garis bilangannya dimulai dari angka 0. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah 13 saja ya. Nah, perlu diingat jarak antara bilangan satu dengan yang lainnya harus sama ya. Harus sama jaraknya. Antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4 dan seterusnya harus sama. Ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita buat tandanya dulu dari angka 0. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tarik sesuai dengan
penjumlahannya. Yang pertama adalah angka 4. Berarti kita tarik ya. Kita tarik arah panah dari angka 0 sejauh 4 satuan ke kanan sampai angka 4. 1 2 3 4. Kita tarik ya. Nah, sampai angka 4. Kemudian kita beri tanda lagi ya. Kita beri tanda. Nah, di sini sudah 4. Kemudian langkah yang kedua adalah tarik ya. Dari angka 4 ini sesuai dengan penjumlahannya yaitu 7. Berarti kita tarik ya. Kita tarik dari angka 4 ya. Kemudian sejauh 7 satuan ke kanan. Berarti kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita tarik 7 satuan ke kanan sampainya di angka 11. Berarti kita tarik sampai angka 11. Kita beri tanda lagi. Nah, sampai sini paham ya? Yang pertama ya, saya ulangi. Kita tarik dari mulai angka 0 ya. 4 satuan ke kanan. 1 2 3 4 ya. Kita beri tanda, kemudian ditambah 7. Berarti kita tarik dari angka 4, kemudian kita tarik 7 ya. Kita tarik 7 satuan ke kanan. Sampai angka berapa? Nanti ketemu. Kita hitung lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi 7 satuan kita tarik ke kanan sampai di angka 11. Kita beri tanda. Nah, kemudian yang terakhir kita tarik dari mulai angka 0, kita buat arah panahnya menuju ke 11. Berarti hasilnya adalah 11. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Tinggal kita membuat kesimpulannya. Jadi hasil dari 4 ditambah 7 adalah 11. Paham ya bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan? Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Jadi tidak hanya soal seperti tadi. Ternyata garis bilangan itu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Masih terkait tentang penjumlahan, tetapi jenis soalnya itu soal cerita. Bagaimana bentuk soalnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kita langsung saja ke contoh ya. Semisal ada contoh soal seperti ini. Udin mengumpulkan 2 daun mangga. Ternyata setiap daun memiliki panjang yang tidak sama, yaitu 5 cm dan 7 cm. Berapa panjang kedua daun mangga tersebut? Nah, dari soal cerita ini dapat kita lihat bahwasanya Udin itu memiliki ya atau mengumpulkan 2 daun mangga. Dan ternyata daun mangganya itu memiliki panjang yang berbeda atau tidak sama. Yaitu daun yang pertama panjangnya 5 cm dan daun yang kedua memiliki panjang 7 cm. Dan yang ditanyakan berapa panjang kedua daun mangga tersebut. Berarti digabungkan antara daun mangga yang pertama ditambah daun mangga yang kedua, ya kan? Jadi kan panjang kedua daun mangganya ya, dijejerkan ya, ditambah. Kemudian berapa panjangnya ya. Nah, kita selesaikan. Jangan lupa kita tulis penyelesaiannya. Yang pertama kita harus menggambar garis bilangan karena di sini sudah tertera menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangannya.
Ya. Jangan lupa dalam membuat garis bilangan ya, jarak antara bilangan satu dan yang lainnya itu harus sama jaraknya ya. Nah, sudah 13 saja. Kemudian cara yang kedua ya, kita beri tanda di angka 0 dulu seperti tadi. Nah, kita gambar daunnya saja ya. Yang pertama, ya daun yang pertama itu berapa? 5 cm ya, di angka 5. Berarti daun yang pertama itu panjangnya 5 cm, berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, panjang daun yang pertama itu 5 cm. Kemudian daun yang kedua adalah 7 cm. Berarti kita tarik ya 7 satuan ke kanan. Dimulai dari angka 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daun yang kedua panjangnya ya 7 cm dan kita tarik dari mulai angka 5 sebanyak 7 satuan ke kanan, berhentinya di angka 12. Panjangnya segini. Nah, kalau sudah seperti ini dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya ya kita tarik dari mulai angka 0 sampai angka 5. Karena yang pertama 5 cm. Kita buat arah panah ya. Kemudian kita beri tanda. Dan yang kedua adalah 7 cm. Berarti 7 satuan kita tarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita tarik sampai berhenti di 7 satuan, kita tarik ke kanan di angka 12 berhentinya. Kita buat tandanya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita tarik dari mulai angka 0 sampai 12. Kalau sudah seperti ini, sudah ketemu hasilnya yaitu 12. Paham ya? Nah, ingat bahwa kalau sudah seperti ini sudah diketahui hasilnya atau sudah selesai pengerjaannya. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya jadi panjang kedua daun mangga tersebut adalah kita tulis bentuk matematikanya, yaitu berapa? 5 ditambah 7 sama dengan 12 cm. Paham ya bagaimana cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan? Kalian tidak perlu menggambar pun tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu bagaimana cara membuat garis bilangan, kemudian bagaimana cara mengerjakannya seperti tadi. Ya, kita tarik garis bilangannya menggunakan arah panah sampai di angka berapa, kemudian kita beri tanda, kemudian kita tarik lagi ke kanan sesuai dengan berapa satuannya. Nah, di sini karena 7 berarti kita tarik 7 satuan ke kanan. Berhentinya di mana? Kemudian dikasih tanda. Kalau sudah selesai, kalian tarik lagi dari mulai angka 0 sampai mana? Ya, sampai berhentinya yang paling terakhir yaitu di angka 12. Maka sudah ketemu hasil. Paham ya? Oke, semoga paham. Atau mau contoh lain? Ya, kita berikan contoh lain ya. Semisal ada contoh soal seperti ini lagi. Masih dalam bentuk soal cerita. Nah, contoh soalnya seperti ini. Doni membawa 2 ranting pohon. Panjang ranting pertama 8 cm,
panjang ranting kedua 7 cm. Berapa panjang kedua ranting tersebut? Nah, berarti dapat diketahui bahwasanya Doni itu sedang membawa 2 buah ranting pohon. Kemudian panjang ranting pertama itu 8 cm, kemudian panjang ranting yang kedua 7 cm. Nah, yang ditanyakan berapa panjang kedua ranting tersebut? Berarti gabungan ya antara ranting pertama dan ranting kedua. Ya, kita jumlahkan. Ya. Nah, kita selesaikan dengan cara menggunakan garis bilangan seperti tadi. Jangan lupa kita tulis penyelesaiannya, kemudian kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya sesuai dengan keperluan atau secukupnya ya. Oke. Kita buat garis bilangannya dulu. Jaraknya harus sama. Dan juga harus rapi. Nah, kalau sudah cukup, kita berikan tanda di angka 0. Panjang ranting pertama 8 cm, berarti kita tarik 8 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini memakai gambar ya, biar lebih paham. Jadi rantingnya itu berhenti atau panjangnya 8 cm. Sampai sini kita buat tandanya. Kemudian panjang ranting kedua 7 cm. Berarti kita tarik 7 satuan ke kanan. Terus berhentinya di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhentinya di angka 15. Nah, ranting yang kedua panjangnya 7 cm. Nah, ditambahkan, kita buat tanda. Nah, kalau dalam bentuk panahnya seperti ini ya, kita buat di bawahnya. Yang pertama kita buat tandanya di angka 0 ya. Kemudian kita tarik ya. Panjang ranting pertama 8 cm, berarti kita tarik 8 satuan ke kanan. Berhentinya tadi di angka 8, berarti kita tarik arah panah ke angka 8. Kemudian kita beri tanda. Kemudian yang kedua atau panjang ranting kedua itu 7 cm. Berarti kita tarik 7 satuan ke kanan. Tadi berhentinya di angka 15. Nah, berhentinya di angka 15. Kemudian yang terakhir kita tarik ya arah panah dari angka 0 sampai 15. Sudah selesai. Hasilnya 15. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya ya, kalau sudah ketemu hasilnya berarti kita tinggal memberikan kesimpulan ya. Jadi panjang kedua ranting tersebut adalah, jika ditulis dalam kalimat atau bentuk matematikanya, 8 ditambah 7 sama dengan 15 cm. Paham ya? Nah, jadi seperti itu bagaimana cara mengerjakan soal cerita menggunakan garis bilangan. Kalian tidak perlu menggambar apa yang diketahui ya. Kalian cukup menggambarkan bentuk tanda panahnya saja ya. Paham ya? Oke. Mungkin hanya itu ya. Hanya itu pelajaran pada kesempatan kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria, dan salam dan bahagia ya. Oke. Kita berjumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan kalian. Selalu semangat belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.